Pernah nggak kamu ngerasa capek banget sama hidup? Gaji selalu habis sebelum akhir bulan, utang numpuk, dan kamu malah mikir, kapan ya aku bisa benar-benar tenang? Aku tahu rasanya, karena aku juga pernah ada di posisi itu. Posisi di mana setiap hari terasa seperti perjuangan cuma buat bertahan hidup. Dulu aku pikir masalahku cuma soal uang, tapi ternyata yang bermasalah itu aku sendiri. Caraku melihat uang, caraku menggunakannya, dan bahkan caraku memaknainya. Dan di titik terendah itu, aku mulai belajar. Bukan cuma soal menabung, tapi soal memperbaiki hubungan dengan uang dan dengan diriku sendiri. Semua berawal dari tahun di mana aku kehilangan pekerjaan. Aku masih ingat, pagi itu aku datang ke kantor seperti biasa, tapi pulang dengan amplop putih, surat pemutusan kerja. Di rumah, aku duduk diam lama sekali. Aku pikir aku bisa santai sebulan 2 bulan. Tapi ternyata tagihan gak pernah ikut libur. Kontrakan, listrik, pulsa, cicilan motor, semua tetap datang di tanggal yang sama. Saat itu aku sadar, hidup gak pernah berhenti menagih meskipun kamu sedang jatuh. Aku mulai gali tabungan, ternyata cuma cukup buat 2 minggu. Akhirnya aku mulai pinjam dari teman, keluarga, bahkan pakai paylater cuma buat makan dan bayar listrik. Setiap malam aku lihat saldo rekeningku dan rasanya seperti melihat angka kematian pelan-pelan. Aku malu, aku nggak berani cerita ke siapapun. Tapi justru dari situ aku belajar betapa pentingnya punya pegangan finansial walau sedikit. Dan lebih dari itu, betapa pentingnya punya kesadaran soal uang sebelum semuanya terlambat. Suatu malam, aku iseng buka catatan keuangan di ponsel. Dan di situ aku sadar sesuatu yang sederhana tapi menyakitkan. Aku nggak pernah benar-benar tahu kemana uangku pergi. Aku kerja keras tiap hari, tapi uang selalu hilang begitu saja. Gajian, langsung traktir, beli hal-hal kecil yang katanya buat hiburan. Tapi bulan berikutnya aku stres lagi karena nggak punya simpanan. Di situ aku sadar, aku bukan miskin uang, tapi miskin kesadaran. Aku nggak tahu prioritas, nggak punya arah, dan selalu hidup buat memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Aku mulai tulis ulang semuanya, pengeluaran, pemasukan, bahkan hal kecil kayak beli kopi saset atau bayar parkir. Awalnya terasa remeh, tapi perlahan aku mulai ngerti pola. Uangku ternyata bocor di hal-hal yang aku anggap nggak seberapa. Padahal dari yang nggak seberapa itulah tabunganku bocor tiap bulan. Di momen itu aku belajar satu hal penting. Menjadi kaya bukan soal berapa banyak yang kamu hasilkan, tapi seberapa pandai kamu menjaga yang kamu punya. Setelah sadar, aku mulai bikin sistem sederhana. Setiap kali gajian, aku langsung pisahkan uang dalam 3 amplop. 1. Kebutuhan utama, 60%. 2. Tabungan, 20%. 3. Kesenangan, 20%. Aku nggak langsung sukses. Kadang aku ambil dari amplop tabungan karena tergoda beli hal kecil. Tapi aku nggak berhenti belajar. Aku mulai baca buku keuangan, nonton video edukasi finansial, dan bahkan bikin catatan pengingat hidup. Salah satu catatan yang masih aku simpan sampai sekarang adalah, uangmu mencerminkan caramu menghargai dirimu sendiri. Dulu aku boros karena aku nggak peduli pada diriku di masa depan. Sekarang, setiap kali mau belanja hal yang gak perlu, aku tanya, apakah ini benar-benar aku butuh atau cuma aku pengen melarikan diri? Pertanyaan itu menyelamatkanku berkali-kali. Aku juga belajar menabung bukan cuma untuk punya uang, tapi untuk punya pilihan. Pilihan untuk bilang tidak. Pilihan untuk istirahat tanpa takut miskin. Pilihan untuk hidup sesuai nilai, bukan tekanan. Semakin lama, aku sadar. Uang itu netral. Dia cuma memperbesar siapa dirimu. Kalau kamu bijak,
uang akan memperkuat kedamaianmu. Tapi kalau kamu rapuh, uang justru memperbesar kecemasanmu. Banyak orang bilang, uang nggak bisa beli kebahagiaan. Tapi aku pikir, itu setengah benar. Karena uang bisa membeli ketenangan, dan dari ketenangan, kamu bisa menemukan kebahagiaan. Bukan karena uang itu segalanya, tapi karena uang membebaskan kita dari rasa takut. Aku belajar bahwa setiap rupiah yang kutabung bukan cuma angka, tapi bukti bahwa aku peduli pada masa depanku. Uang bukan musuh, tapi alat. Dan alat itu hanya berguna kalau kamu tahu cara memakainya. Jadi kalau hari ini kamu masih berjuang dengan keuanganmu, jangan malu. Itu bukan aib. Itu bagian dari proses belajar. Karena sejujurnya, tidak ada yang benar-benar diajari cara hidup dengan uang. Kita semua belajar sambil jalan. Setelah setahun belajar, aku lihat kembali ke masa laluku. Aku tersenyum. Dari orang yang dulu selalu berutang, aku jadi orang yang bisa menabung. Dari orang yang dulu takut miskin, aku jadi orang yang tenang karena tahu bagaimana mengatur. Bukan karena penghasilanku naik, tapi karena aku berubah. Dan perubahan itu dimulai dari langkah kecil. Mencatat pengeluaran pertama, menolak beli hal kecil, menabung receh pertama. Kadang kita menyepelekan hal kecil, padahal dari situlah kekuatan tumbuh. Seperti benih yang kecil, tapi bisa jadi pohon besar. Hari ini, mungkin kamu cuma bisa menabung 5.000. Tapi kalau kamu konsisten, 5.000 itu bisa jadi 5 juta, bahkan lebih. Karena bukan nominalnya yang penting, tapi niat dan disiplin di baliknya. Setiap kali kamu memilih menahan diri, kamu sedang melatih kekuatan mentalmu. Dan kekuatan itulah yang membuatmu bebas secara finansial. Sekarang, setelah perjalanan panjang itu, aku bukan orang yang paling kaya. Tapi aku bisa bilang, aku hidup dengan tenang. Aku nggak lagi takut tanggal tua, aku nggak lagi panik kalau ada kebutuhan mendadak. Karena aku tahu, aku punya kendali atas uangku, bukan sebaliknya. Hidup sederhana ternyata nggak berarti hidup kekurangan. Justru, dari kesederhanaan, aku belajar arti cukup. Cukup itu tenang, cukup itu damai, cukup itu tahu kapan berhenti membandingkan. Dan dari situ, aku paham, uang bukan tujuan, tapi kendaraan. Kendaraan yang akan membawamu menuju hidup yang kamu mau kalau kamu tahu cara mengemudikannya. Jadi, untuk kamu yang sedang berjuang, jangan menyerah. Mulailah dari langkah kecil. Catat, kendalikan, dan cintai setiap rupiah yang kamu miliki. Karena suatu hari nanti, kamu akan lihat ke belakang dan berkata, "Oh, jadi begini rasanya tenang." Aku percaya setiap orang bisa bertumbuh, termasuk dalam hal keuangan. Dan kalau kamu sedang memulai perjalananmu hari ini, selamat datang di Langkah Finansial, tempat kita belajar pelan-pelan menuju kebebasan yang sesungguhnya. Kalau video ini membuat kamu merasa sedikit lebih ringan atau termotivasi untuk mulai memperbaiki keuanganmu, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita dan pembelajaran baru setiap minggunya. Karena di sini, setiap langkah kecil punya arti besar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hari ini kamu menemukan langkah finansial pertamamu.